Ini juga yang tidak kalah pentingnya, menjaga kebersihan tempat ibadah. Karena bagaimanapun tempat ibadah ini dikunjungi banyak orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak-anakku sekalian pada pembelajaran jarak jauh, belajar dari rumah. Kali ini tema 6 menuju masyarakat sejahtera, subtema 3 masyarakat sejahtera, negara kuat. Tepatnya pada pembelajaran 4. Anak-anakku sekalian, sebelum pelajaran ini dimulai, saya ingatkan kembali untuk anak-anakku sekalian ya, tetap berada di rumah, jangan kemana-mana ya. Kata Mak 3M, sering mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Jangan keluar rumah apabila tidak ada kepentingan yang mendesak. Seperti biasa, sebelum pelajaran dimulai, ayo kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, pada pembelajaran 4 ini ya, tujuan pembelajaran adalah yang pertama, dengan kegiatan berdiskusi, siswa dapat menjelaskan isi reklame dengan tepat. Dengan kegiatan berlatih, siswa dapat membuat gambar rancangan baliho dengan terampil ya. Yang ketiga, dengan kegiatan menulis, siswa dapat menuliskan ciri-ciri masa pubertas pada anak laki-laki dan perempuan dengan tepat. Dengan kegiatan membaca, siswa dapat menuliskan keterkaitan judul bacaan dengan isi bacaan. Dengan kegiatan mengamati, siswa dapat menunjukkan judul bacaan yang tidak sesuai dengan isi bacaan. Anak-anakku sekalian, ya, pernahkah kamu lihat gambar reklame seperti ini ya? Ini biasanya terlihat di tempat-tempat umum seperti di pasar, di perkantoran, di sekolah, di perempatan jalan, di rumah sakit, terminal ya. Jadi di tempat-tempat fasilitas umum atau pelayanan umum. Ayo kita gali informasi dari reklame ini ya. Di sini judulnya cara memakai masker yang benar. Ini siapa yang perlu menggunakan masker ya? Jika Anda batuk atau pilek, jika Anda sedang berangsur pulih dan sakit ya, atau jika kalian pergi ke tempat-tempat yang banyak orang ya, seperti ke sekolah atau pergi ke rumah saudara, tetap ya, keluar rumah harus memakai masker. Caranya ini bisa kalian lihat berdasarkan gambar ini ya, kalian perhatikan ya. Jadi informasi melalui reklame ini kalian cari ya, dan ingat-ingat. Selanjutnya ya, ini lagi reklame yang kedua, ada di rumah saja
ya, di rumah saja ini. Yuk di rumah saja, ini yang mengeluarkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Ya, informasinya bisa kamu baca isinya ini ya. Reklame yang kedua. Selanjutnya reklame yang ketiga, menjaga jarak. Judulnya reklame ini adalah menjaga jarak ya. Ayo kita telusuri isinya bagaimana. Adalah kondisi menjaga jarak dengan orang lain agar tidak terjadi penularan. Karena apa? Penularan virus corona ini dari cairan yang keluar dari hidung atau mulut. Jadi diperkirakan jaraknya kurang lebih 1,5 meter atau istilahnya 1,5 ya. Di sini menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter. Jangan pergi ke tempat yang ramai dan gunakan masker bila harus berada di keramaian. Tetap tinggal di rumah, tidak pergi kemana-mana kecuali urusan yang penting. Belajar di rumah, beribadah di rumah, bila mungkin bekerja dan belajar dari rumah. Tidak bersalaman, tidak kumpul-kumpul, ngobrol di warung kopi, arisan, pengajian dan lainnya ya. Ya, kita lihat reklame berikutnya, cuci tangan pakai sabun. Ya, ini judulnya reklame ini adalah cuci tangan pakai sabun. Ayo kita lihat isinya. 6 langkah mencuci tangan. Ini ada 1, 2, terus 3, 4, 5 dan 6 ya. 5 waktu penting ya. Sebelum makan, setelah BAB, sebelum menjamah makanan, sebelum menyusui bagi ibu yang menyusui, setelah beraktivitas. Ini 5 waktu-waktu penting harus cuci tangan pakai sabun. CTPS, cuci tangan pakai sabun ya. Selanjutnya reklame apa lagi? Oh, ini etika batuk. Judulnya etika batuk. Ayo kita lihat isinya reklame ini. Bagaimana etika batuk? Ya, ketika kalian batuk gunakan masker. Ya, apabila sedang batuk gunakan masker ya. Yang kedua, tutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam. Ya, pakai lengan. Terus tutup mulut dan hidung dengan tisu. Jangan lupa membuangnya di tempat sampah setelah digunakan. Cucilah tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir. Ini adalah etika batuk ya di masa pandemi ini ketika berada di keramaian. Reklame berikutnya anak-anakku sekalian, ini juga yang tidak kalah pentingnya, jaga kebersihan tempat ibadah. Karena bagaimanapun tempat ibadah ini akan selalu dikunjungi ya banyak orang. 5 waktu mestinya tetap berjemaah. Ya, ini bentuk tanggung jawab kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sholat yang 5 waktu jangan lupa, termasuk berusaha untuk mencegah penularan virus corona ya. Bagaimana? Yang pertama adalah teratur menjaga kebersihan lantai. Terus menjaga kebersihan karpet dan alat sholat lainnya dengan rutin menggunakan vakum cleaner atau pembersih lainnya.
Terus menjaga kebersihan tempat wudhu dengan toilet dengan menggunakan cairan disinfektan, yaitu cairan antivirus yang bisa membunuh virus. Menghimbau para jemaah sholat agar membawa sejadah atau sapu tangan, kain bersih sendiri sebagai alat sujud masing-masing. Jadi membawa dari rumah sendiri-sendiri ya. Meminta para jemaah yang sedang batuk, demam dan mengalami gejala sakit seperti flu atau selesma agar melaksanakan sholat di rumah hingga sembuh ya. Terakhir, ikut mengawasi penyebaran penularan virus corona atau COVID-19. Minimal selalu meminta informasi dari petugas puskesmas setempat tentang penyebaran virus corona ya. Jadi biar tahu di mana saja yang sudah kena, di mana saja yang sudah tidak terdampak dari virus corona ini. Nah, untuk lebih jelasnya anak-anak sekalian, apa itu reklame? Ayo kita baca bersama-sama. Dan tulisan ini sebagai catatan silahkan kalian tulis di buku catatan kalian. Macam-macam reklame. Reklame adalah suatu karya seni rupa yang bertujuan untuk menginformasikan, mengajak, menganjurkan atau menawarkan produk atau sesuatu berupa barang atau jasa kepada konsumen. Reklame dibuat menarik sehingga orang yang melihat ingin mengetahui informasi yang disampaikan, tertarik dengan ajakan yang disampaikan, dan ingin memiliki, menggunakan, atau membeli barang yang ditawarkan. Jadi reklame itu informasi yang dibikin menarik. Jadi gambar-gambarnya itu menarik perhatian. Bisa pakai gambar orang lucu, bisa pakai gambar orang cantik gitu. Jadi begitu tampilan pertama itu gambar ya, gambar yang menarik. Nah, setelah melihat gambar baru dia akan melihat judul dan informasi yang ada di reklame itu. Misalnya menawarkan apa? Contohnya menawarkan produk bedak atau sabun. Ya, di situ pasti gambarnya artis Korea. Kenapa pakai artis Korea biasanya? Karena dia lebih menarik, sehingga barang yang ditawarkan orang lebih menarik dan berkeinginan untuk membeli. Ya, ada bermacam-macam reklame. Ditinjau dari tujuannya, terdiri dari reklame komersil dan reklame non komersil. Ditinjau dari sifatnya, terdiri dari reklame peringatan, reklame permintaan atau ajakan, dan reklame penerangan. Komersil ini maksudnya berhubungan dengan jual beli ya. Jadi misalnya penjualan barang atau jasa itu komersil namanya. Jadi reklame contohnya misalnya reklamenya mobil baru atau sepeda motor baru, itu masuk reklame komersil ya. Kalau reklame yang merupakan seperti barusan jaga jarak itu bukan komersil, itu non komersil ya. Ditinjau dari jenis dalam artian media, terdiri dari reklame audio, reklame visual, dan reklame audio visual. Maksudnya ini reklame ini audio ini bisa kita dengar di radio-radio. Kata orang Madura itu iklan ya, samalah dengan iklan itu reklame. Iklan itu masuk reklame, tapi reklame audio. Jadi menawarkan barang, menawarkan produk, terus himbauan, saran, itu bisa melalui audio, contohnya dari radio, siaran radio ya. Reklame audio dan visual ini yang sering dan setiap hari kalian bisa lihat ya.
di YouTube itu ada iklannya, itu juga reklame. Ketika kalian nonton YouTube, ketika kalian nonton televisi, itu adalah reklame. Audio itu suara, dan visual itu gambar yang bisa dilihat, ya, visual ya. Terus reklame media visual dibagi dua lagi. Jadi yang visual yang bisa kita lihat dibagi dua jenis berdasarkan pemasangannya, yaitu reklame dalam ruang dan reklame luar ruang. Reklame dalam ruang biasanya ditempatkan di dalam gedung yang strategis dan dapat dilihat orang secara jelas. Reklame di luar ruang biasanya ditempatkan di luar gedung yang sering dilalui orang, misalnya pada sisi persimpangan jalan raya yang padat. Unsur reklame media visual yaitu berupa gambar dan tulisan. Contoh reklame media visual yaitu baliho, billboard, spanduk, poster, brosur, dan katalog. Baiklah anak-anakku sekalian, saya jelaskan lagi. Jadi yang reklame visual ini yang bisa dilihat saja ya, tidak ada suaranya. Ya, seperti baliho, spanduk, brosur itu hanya bisa dilihat, tidak bisa didengarkan ya. Kalau reklame audio visual bisa dilihat, bisa didengarkan suaranya, ada suaranya ya. Seperti apa yang reklame visual ini? Ya, ini kan tidak bersuara, hanya bisa dilihat saja ya. Ini contoh dari reklame visual ya. Nah, sekarang tugas kalian anak-anakku sekalian. Tugas yang pertama, diskusikan dengan orang tuamu, saudaramu, gambar-gambar reklame di atas mengenai hal berikut. Tadi kan sudah ada gambar-gambar ya, ada 1, 2, 3, 4, 5 mungkin ya. 1. Apa isi setiap reklame pada gambar di atas ya. Yang judulnya mencuci tangan, isinya apa ditulis ya. Yang kedua, apakah menurut kalian reklame itu menarik? Nah, kalau menarik apa alasannya? Kalau tidak menarik apa alasannya? Ya, yang ketiga, carilah gambar reklame baik di buku atau di jalan raya. Kemudian foto reklame tersebut dan tulis isi dari reklame ya. Jadi kalian bisa cari yang asli ya, kamu bisa cari di buku. Kalau sekarang jangan keluar rumah lah, cukup cari di buku saja, di internet, di YouTube, lalu screenshot, digali apa informasi dari reklame tersebut ya. Ya, untuk pembelajaran hari ini cukup sekian dulu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap jalankan protokol kesehatan COVID-19 ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita jumpa lagi pada pembelajaran 5 besok ya. Sampai dulu pertemuan hari ini, semoga kalian paham dan mengerti akan pelajaran hari ini. Sampai jumpa besok. Tetap jaga kesehatan, tetap di rumah, jangan kemana-mana. Selalu berdoa agar pandemi cepat sirna dari muka bumi. Amin. Sampai jumpa.